Sekarang Bu. Jelas. Hari ini kita bahas apa ya? Ada yang tahu kita bahas apa sore hari ini? Karena tidak ada yang jawab, kita share screen aja ya, sebentar. Bahas sesi 5 sama sesi 6 Kak Bu. Iya, iya Mas, tapi bahasnya apa? Putusan sela dan bukti, Bu. Iya, betul. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Ibu. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik teman-teman semua, selamat sore. Sorry ya, ini sorenya diisi dengan belajar kayak gitu ya. Kita bahas sesi 5 sama sesi 6, itu ada putusan sela sama pembuktian. Nah, putusan sela sendiri itu nanti ada kayak gitu ya setelah adanya eksepsi kayak gitu. Jadi pedoman penilaian tugas itu ada di aspek formal putusan sela itu 20%, kemudian uraian permasalahan hukumnya 20%. Nah, analisis yuridis pertimbangan hukum 30%, amar putusan selanya nanti 20%, dan bahas hukumnya dan ketelitiannya itu 10%. Yang jadi pertanyaan nih teman-teman, ini putusan sela ini punya kejaksaan atau punya siapa? Karena masih banyak ya teman-teman itu salah kayak gitu ya untuk kop suratnya begitu. Ada yang tahu nggak ini untuk putusan sela itu punyanya siapa kayak gitu, Kejaksaan atau Mahkamah Agung begitu? Nggak ada yang jawab, saya kasih tahu deh. Jadi teman-teman semua, jadi kalau untuk putusan sela ini mohon jangan diulangin lagi, masih ada aja ya teman-teman itu yang ngirim kalau putusan sela ini produknya kejaksaan kayak gitu. Jadi ada yang ngirim itu pakai kop surat kejaksaan. Jadi ini punyanya Mahkamah Agung, ini punya pengadilan seperti itu. Jadi putusan sela ini kalau mau kop itu mau itu ya mencantumkan kop boleh nanti di logonya logo pengadilan, misalnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dan lainnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke putusan sela sendiri itu nanti adanya posisi putusan sela itu pertama kan kalau ada kasus itu penyidikan terlebih dahulu, kemudian penuntutan dan pembacaan surat dakwaan. Nah, pembacaan surat dakwaan ini dakwaan baru punyanya kejaksaan kayak gitu ya. Kalau untuk eksepsi ini keberatan ini itu dari penasihat hukumnya kayak gitu, advokatnya seperti itu. Nah, putusan sela ini adalah punyanya hakim ya. Kemudian ini punyanya pengadilan negeri kayak gitu. Nah, kalau untuk pokok perkaranya nanti setelah putusan sela. Apa sih ini putusan sela sendiri itu muncul kan setelah eksepsi ya yang dibacakan nanti oleh penuntut umum. Kemudian nanti fungsinya itu untuk pemeriksaan pokok perkara. Jadi sebelum pokok perkara ya, putusan sela ini nanti terdakwa bersalah atau tidak bersalahnya. Tapi ini bukan tidak menilai ya, tidak menilai akhir. Karena ini letaknya itu bukan di akhir. Kalau putusan akhir baru itu sudah final seperti itu. Nah, untuk landasan hukumnya itu ada di KUHP, ini KUHP lama di 143, 156, dan 184. Nah, alat bukti yang sah, kemudian eksepsi untuk putusan selanya, syarat formilnya, materi dakwaan. Sedangkan untuk di KUHP terbaru itu di 2025, jadi rujukan baru dalam pembaruan hukum acara pidana. Pedomannya itu ada di semanya, sudah di KUHP ya tahun 2025 dan KUHP tahun 2023. Jadi konsisten, jadi sama aturan baru yang ada seperti itu. Nah, batas antara
eksepsi dan pokok perkara kayak gitu ya. Sebelum untuk masuk, berarti kan kalau untuk putusan sela kan di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi eksepsi ini, keberatan ini ketika dilihat dari kompetensi pengadilannya. Kemudian dakwaannya ini kabur, lokusnya dilihat, tempusnya dilihat, waktunya, kemudian uraian, perbuatannya seperti apa, jelas atau tidak, kayak gitu ya. Identitas terdakwa keliru atau tidak. Nah, ini identitas ini teman-teman banyak banget yang salah ya. Saya periksa itu tugas-tugas teman-teman itu banyak banget yang salah. Kalau untuk di putusan sela, itu identitas ada 8, teman-teman. Jadi identitas itu ada 8, misalnya nama kayak gitu ya. Teman-teman kan cuma ngikutin yang ada di ini ya, contoh yang ada di sesi 5 kayak gitu ya. Itu teman-teman perlu diketahui karena ada teman-teman itu yang ngechat saya kalau misalnya saya udah ngikutin apa yang ibu mau kok tetap salah kayak gitu. Jadi beliau mengira bahwa contoh yang dicantumkan di sesi 5 itu saya yang buat. Mohon maaf teman-teman, itu yang tercantum di sesi 5 semuanya itu sistem dari UT. Jadi itu bukan karya saya seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman kalau buat tugas jangan terlalu ini ya terpaku sama contoh yang ada itu kan hanya contoh kayak gitu. Tapi teman-teman juga lihat perbandingan ke baca-baca untuk putusan selanya seperti apa kayak gitu. Apa sih identitas apa aja kayak gitu. Saya tuh udah jelasin berulang-ulang kali kayak gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang tidak masuk untuk web berarti yang belum paham seperti itu. Nah, itu harus jelas identitasnya. Nanti saya tunjukkan untuk putusan selanya. Nah, dakwaan tidak memenuhi syarat seperti itu ya untuk kuhapnya. Kemudian nanti untuk pokok perkaranya itu benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan, sah atau tidaknya alat bukti tertentu, dan ada atau tidaknya ya kerugian negara dan unsur delik terbukti kadar perannya dalam penyertaannya. Strukturnya seperti ini teman-teman. Jadi kepala putusan dan nomor perkara, kemudian identitas terdakwa, telah membaca dan mendengar, menimbang dan ringkasan eksepsi, tanggapan JPU, pertimbangan hakim, kemudian mengingat pasal dan dasar hukum, mengadili amar putusan. Nah, ini wajib ya teman-teman ya, wajib dicantumkan seperti nomor perkara, jenis perkaranya, karena biar tidak ada kekeliruan. Kemudian nama pengadilannya yang berwenang kayak gitu ya, jangan sampai salah seperti itu. Asal dakwaan dan eksepsinya, kemudian amarnya menolak, mengabulkan atau tidak menerima eksepsi. Nah, tanda tangan majelis dan panitera itu wajib. Teman-teman harus tahu, harus paham semuanya di putusan sela itu, namanya putusan itu ada ini ya, ada 3 hakim, hakim ketua dan 2 anggota, kemudian ada panitera. Jangan cuman dibikin satu saja kayak gitu ya, untuk tanda tangannya satu hakim kayak gitu. Jadi kan itu kan nggak masuk untuk putusan selanya. Nah, kemudian sebelum saya teruskan ya, saya contohkan terlebih dahulu untuk putusan selanya. Sebentar. Sebentar ya, saya bukakan dulu untuk putusan selanya. Sudah terlihat belum teman-teman untuk putusan selanya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, ini contoh untuk putusan selanya teman-teman. Jadi putusan sela kemudian nomornya seperti tadi ya, itu harus dicantumkan begitu ya. Nah, pengadilan negeri yang berwenang nih pengadilan negeri mana seperti itu. Kemudian ini yang banyak kesalahan teman-teman itu mencantumkan misalnya hanya 5 saja seperti itu. Jadi dicantumkan lengkap ya teman-teman.
Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Nah, dicantumkan juga ini untuk terdakwa seperti ini apa penyidiknya itu sejak tanggal berapa, kemudian perpanjangan penuntutan khusus umum sejak tanggal berapa seperti itu ya. Maaf teman-teman, ini kalau yang tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini wajib ya teman-teman ya. Sampai sini dulu deh, nanti ini saya jelaskan lebih dahulu. Karena untuk putusan sela sendiri, ini kan sudah ada pedomannya teman-teman. Dilihat sendiri ya, ini yang cantumkan. Nah, ini teman-teman saya informasikan ya. Jadi teman-teman ini semua yang ada di sini, nih, semua yang ada di sini. Nah, ini ya yang saya birukan semua ini, termasuk contoh amar putusan. Ini bukan saya yang buat. Jadi ini dari pihak UT-nya memang sudah dari sistemnya ya yang mencantumkan seperti ini. Tapi kan ini kan hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ada perbandingan untuk melihat putusan sela itu seperti apa aslinya begitu. Nah, pedoman sendiri yang dibuat oleh pihak UT-nya itu ada teman-teman. Sebentar saya bukakan. Bentar ya. Nah, ini pedomannya teman-teman. Pedoman penilaian tugas ini seperti ini. Jadi teman-teman itu bisa juga dilihat juga ya untuk setiap sesinya kayak gitu ya di bagian sininya. Ini pedoman penilaiannya seperti apa sih kayak gitu. Apa aja yang wajib untuk dicantumkan begitu. Nah, kita buka. Nah, di sini ada untuk putusan ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu wajib untuk dicantumkan. Itu nilainya nanti skornya 5. Identitas nih terdakwa, kemudian uraian singkat dari dakwaan atau eksepsinya, tanggal putusan, dan lainnya. Ini fokusnya ke sini dulu yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Jadi ini sebetulnya wajib untuk dicantumkan, kemudian identitas terdakwa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini identitasnya ya. Jangan sampai cuman sedikit doang, ini cuman misalnya cuman 3, 4, atau 5 kayak gitu. Kan berarti kan nggak lengkap nih untuk identitasnya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, kemudian untuk perpanjangan pertama, pengadilan negeri mana, kedua, pengadilan negeri mana disesuaikan. Nah, didampingi oleh penasihat hukum, itu disampaikan. Jangan sampai teman-teman tuh banyak juga ya yang ngirim tugas itu ngasal juga. Ini tugas cuman titik-titik kayak gini nggak diisi, dikumpul aja kayak gitu kan. Kan contoh ya, namanya contoh kan bukan yang, kalau ini mencontohkan nggak masalah kayak gitu. Kalau teman-teman kan anggap saja lagi buat putusan sela kayak gitu. Nah itu diisi teman-teman. Nah banyak juga kesalahannya itu di bagian, ini alasan menimbang itu wajib ya. Kemudian di bagian terakhir nih,